perlunya sosialisasi di awal supaya hal-hal suudon-suudon itu nanti bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Nanti dikira, oh kalau aku nggak di ACC, kalau dia di ACC, kalau ini ya hal-hal seperti itu kita paham, kita sangat paham sekali ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nggih. Dan ini untuk menilai ini Mbak ya, apa namanya? Analisis kesenjangan kompetensi. Jadi nanti kan mengisi urean saya apa. Kemudian pelatihan yang dia butuhkan apa, tinggal klik 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 klik. Yang ini sudah diikuti, ini belum diikuti kayak gitu. Lah, kemudian setelah mengisi itu keluarlah data pelatihan yang telah diikuti ya Mbak ya. Pelatihan yang telah diikuti itu nanti akan disandingkan dengan uraian tugas dia ya. Jadi nanti setelah selesai menginput ya, menginput tadi dia butuh pelatihan apa saja, uraian tugasnya juga sudah diisi. Setelah itu yang dihadapi oleh pegawai tersebut adalah uraian tugas dengan pelatihan yang sudah dia ikuti. Nah, disitulah dia nanti harus memilih. Nanti ini Bapak Ibu yang akan mengajarkan. Apakah dia masuk dalam kategori A? Di sini tidak ada kesenjangan. Tidak ada kesenjangan itu berarti dia sudah tidak butuh pelatihan, kan tidak mungkin ya. Ini artinya tidak ada kesenjangan adalah apabila hasil perbandingan kompetensi ya. Jadi di sini hasil perbandingan antara kompetensi yang dimiliki ya. Kompetensi itu pelatihan yang sudah dia ikuti dengan uraian tugasnya telah memenuhi seluruh indikator. Ya, itu biasanya jarang ya. Nah, kemudian itu tidak ada kesenjangan, berarti bagus. Ya. Atau mungkin anak-anak emas atau orang-orang yang berlabel L10, lu lagi yang spesialis pelatihan gitu ya biasanya. Tapi biasanya walaupun spesialis pelatihan itu tetap kurang bisa memenuhi ya kalau kita harus melihat seluruh job desk-nya. Kemudian selanjutnya penilaian rendah. Rendah itu adalah perbandingan pelatihan yang sudah dia ikuti dengan uraian tugasnya baru tercapai 3/4 saja. Uraian tugasku sekian, pelatihan yang sudah saya ikuti sekian. Oh berarti yang tercapai cuma 3/4 aja. 3/4 itu besar juga. Makanya di sini dia termasuk rendah. Kemudian jika kategorinya sedang, perbandingan antara pelatihan yang dia ikuti, pelatihan workshop dan lain sebagainya yang sudah pernah dia ikuti, dibandingkan dengan uraian tugasnya atau SKP-nya, sudah tercapai setengah. Ternyata setengahnya sudah tercapai nih, gitu ya. Itu berarti masuk kategori sedang. Kemudian jika kategori tinggi, itu berarti ya yang nggak tercapai banyak sekali. Perbandingan antara kompetensi atau pelatihan yang sudah dia ikuti dengan uraian tugasnya kurang dari separohnya, maka kesenjangannya ini termasuk tinggi. Si A ini berarti mungkin kita kelupaan ya, yang saya sampaikan tadi. Si A ya pelatihannya fungsional, tugas tambahnya pengadaan ya, yang difokuskan pelatihannya hanya pengadaan saja gitu ya. Sehingga begitu disandingkan ini ya, akhirnya dia ikut berangkat pelatihan berkali-kali tahun ini. Tapi kenapa kok tinggi? Ya jelas karena nggak sesuai dengan uraian tugasnya. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti itu. Jadi ini nanti dari Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya wah resiko, kalau saya nggak menyetujui resiko kayak gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa melibatkan atasan langsung. Ya, atasan langsung untuk membantu identifikasi ACC enggak Pak ini ya. ACC enggak Pak seperti itu ya. Jadi supaya nanti tidak beresiko benturannya luar biasa berapa satu orang ini dengan sekian pegawai ya yang kita tahu hal ini sangat sensitif sekali. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mas gimana? Ada lagi?
Apa? Ya, silakan. Injil sih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jayanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Jadi gini, Bu, kalau boleh bercerita, Iya. yang di Sidoarjo itu juga sedang mengembangkan aplikasi TNA, sama aplikasi Modelnya TNA. kayak gini. Ya. Oke, kami juga sudah sosialisasi di tanggal 4 September 2022, juga baru juga. Dan dari alurnya juga sama. Dari kita ini sudah sampai ke tagging semua pegawai. Jadi masing-masing pegawai itu men-tagging dia kompetensi yang dimiliki dia saat ini itu apa, yang sudah diikutin apa. Jadi ada analisa gapnya. Jadi antara yang sudah dimiliki sama yang belum. Nah, Nah, kalau kita belum sampai analisa gitu, jadi kita sampai masih, jadi karena ini proses pengembangan juga, jadi kita sampai ke rekapan aja. Jadi gap, misal saya itu gapnya belum pelatihan itu berapa gitu, sampai gitu sih. Nah, yang saya tanyakan, jadi eh, kan ini kan juga Murajati ini kan nanti levelnya sampai pegawai juga. Oke. Nah, apakah kami disediakan dari Kabupaten Sidoarjo itu IPI, jadi penjembatan. Jadi yang di Sidoarjo ini tidak perlu double entry. Jadi gitu. Nanti misal nih yang di Murnajati ini kebutuhannya apa dan misal di Kabupaten Sidoarjo itu, nah ini misal di Kabupaten Sidoarjo ini ada yang belum, nanti kami bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Murnajati. Itu aja sih Bu pertanyaan dari kami. Baik, terima kasih luar biasa Kabupaten Sidoarjo ya. Mas Adika, ini dan teman-teman IT ya. Ini kita ada apa sudah ada kabupaten kota atau mungkin ada yang selain Kabupaten Sidoarjo juga sudah mengembangkan TNA? Sudah? Mana Bapak Ibu? Di kabupaten mana yang sudah? Atau kota mana? Baru Sidoarjo ya? Oke, baik. Ya. Jadi ini Mas Adika, Mbak Nadia dan teman-teman tim IT ya. Teman-teman di Kabupaten Sidoarjo sudah menyusun, tetapi hasil akhirnya saja yang berbeda. Intinya sudah memasukkan urean tugas, sudah memasukkan pelatihan sudah dia ikuti dan kebutuhan pelatihan yang dia harapkan begitu ya. Itu apakah bisa itu di apa dijembatani supaya nggak double entry, resiko sekali seperti itu untuk SDM. Ngisi lagi kayak gitu ya. Itu gimana Mas? Nggih. Terima kasih Bu Ledi. Baik, luar biasa untuk dari Kabupaten Sidoarjo aja. Dari Kabupaten Sidoarjo. Dari untuk pertanyaan tadi, sebenarnya salah satu tujuan kami melaksanakan BIMTEK TNA ini adalah salah satunya seperti itu, Ibu. Jadi kami mengharapkan masukan dari kabupaten kota bahwa jika memang sudah ada aplikasi atau sudah membuat sebuah sistem, nanti kita akan mencoba bridging. Kami sediakan API bridging ketika memang itu sudah running, sudah berjalan dari aplikasinya Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota. Jadi kebutuhan yang kita nanti akan kita sampaikan dari kami kebutuhannya apa, data-datanya, dan yang sudah tersedia di Kabupaten Sidoarjo pada saat ini apa. Nah, nanti kita analisis bersama, setelah itu kita buatkan API sehingga nanti harapannya dari Dinkes Provinsi, kembali lagi Indo kita di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bisa melihat seperti itu. Jadi karena kami dari UPT Latkesmas Murajati itu adalah UPT-nya dari Dinkes, maka kami juga bertanggung jawab. Data ini juga harus bisa diakses dan dilihat oleh dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Seperti itu, Bu. Jadi akan kami sediakan. Jadi nanti setelah ini kita analisa, kita asesmen. Asesmennya lebih apa data yang sudah tersedia dan maaf apa tadi rencana pengembangan kompetensi yang digunakan di aplikasi Kabupaten Sidoarjo itu sudah sesuai dengan Siakpel atau belum, seperti itu. Kalau memang belum, monggo kami sediakan, nanti tinggal bridging ke kami,
kami sediakan data Siakpol yang terbaru seperti itu. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu Bu Ledi. Kami siap untuk menyediakan bridging dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota jika memang sudah ada aplikasi yang serupa, jadi kita bisa bersinergi seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, ya silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Luciana dari Dinkes Kota Malang. Saya mencoba untuk membaca aplikasinya, nggih, Bu. Misalkan sekarang di Puskesmas itu kan sudah menggunakan ILP, nggih, klaster, nggih. Sedangkan di KMK itu sebenarnya kan sudah ada per klaster itu standar kompetensinya per klaster itu apa aja. Oke, misalkan nanti di aplikasi ini itu langsung dibuat istilahnya tagging cluster. Kemudian ini untuk puskesmas. Ya, ini untuk puskesmas. Mungkin kalau untuk rumah sakit per unit ya. Jadi kalau per cluster itu misalkan cluster manajemen di ELP itu KMK kan sudah ada ya standar kompetensinya harus dimiliki cluster manajemen apa aja. Mungkin bisakah dari standar kompetensi itu yang ada di ELP disesuaikan dengan nomenklatur pelatihan yang ada di Munajati sesuai dengan kurikulum. Oh, pelatihan ini kurikulumnya ini cocok dengan standar kompetensi yang di cluster manajemen. Sehingga para SDMK yang di Puskesmas itu saat mengisi ini tinggal tagging dia sekarang di unit apa. Misalkan dia ditaruh di unit manajemen. Dia klik manajemen, kemudian nanti akan ada pilihan pelatihan, tinggal di tagging yang sudah didapatkan mana, yang belum mana. Sehingga nanti bisa keluarnya analisa untuk kami Dinkes, kami bisa membaca bahwa oh di cluster manajemen yang pelatihan belum pernah dilaksanakan, ini SDMK-nya siapa aja. Sehingga kami bisa perencanaan itu lebih jelas, karena kadang kami itu perencanaan satu dari anggaran misalkan tidak mencapai satu kelas di Munajati, kami sudah menganggarkan akhirnya tidak bisa terrealisasi seperti itu. Iya, Ya, baik. terima Terima kasih. kasih. Sebelum ini nanti dijawab oleh teman IT kami yang dalam hal apa IT-nya gitu ya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Seandainya saya sebagai seorang perawat, saya bekerja di puskesmas di klaster berapa? Misalnya klaster 2 kayak gitu ya. Di klaster 2 itu maksudnya begini. Yang menempel urean tugas dia, kompetensi itu sebagai perawatnya atau klasternya. Nah, oke. Jadi yang saya maksud ini tadi karena ya dia ditempatkan di klaster mana begitu ya. Jadi nanti kan ada unitnya begitu. Ada unitnya tanpa meninggalkan jabatan fungsional dia itu tadi. Jadi urean tugasnya itu bisa dimasukkan sebagai perawatnya, kemudian klasternya Mbak, yang itu tambahan, urean tugas tambahan, itu ya, itu bisa dimasukkan di urean tugas tambahan, gitu ya, supaya tidak menghilangkan yang perawatnya, gitu, supaya dia suatu saat siapa tahu dia nanti pindah, ya kan? Dia nanti pindah. Jadi kalau dia nanti kita tempelkannya udah per klasternya. Suatu saat setelah dievaluasi, dia ini kan kasihan gitu ya. Minimal yang intinya dia jabatan fungsionalnya dokter gitu ya. Terus tugas tambahannya yang klaster itu tadi bisa dimasukkan ke dalam tugas tambahan itu ya. Nanti Mbak Nadia bisa dibantu untuk disampaikan itu atau Mas Adika. Gimana memasukkan tugas tambahannya itu ya. Ya. Gimana? Sudah bisa menjelaskan? Bisa izin langsung dilanjutkan dulu ya. Jadi apa konfirmasi dulu ya Bu. Berarti nanti kemungkinan di setiap pengembangan kompetensi itu apakah klasternya berbeda-beda?
Pakai mic. Oh. Misalkan ada klaster yang penanggulangan penyakit menular, kemudian klaster ibu dan anak. Nah, biasanya kalau yang ibu dan anak itu kebanyakan jabatan yang di situ bidan ya. Kalau penyakit menular kebanyakan adalah perawat, istilahnya seperti itu. Dan bidan pun itu ada klaster yang namanya usia dewasa dan lansia. Jadi bidan sama-sama profesi bidan, tapi dibedakan dia ditugaskan di klaster apa. Sehingga nanti biar istilahnya kami tahu bahwa kalau di klaster ibu dan anak, si bidan A ini sudah mendapatkan pelatihan yang memang sesuai dia ditempatkan di situ. Bukan nanti istilahnya dia memilih kompetensi yang di klaster lain, padahal sama-sama bidan sebenarnya. Seperti itu. Berarti di bagian pengembangan kompetensi ini setelah memilih pengembangan kompetensi yang sesuai dengan Siapel, nanti juga memilih klasternya juga. Seperti itu. Jadi contoh. Berarti kompetensi profesi dasar dia nggih istilahnya nggih. Ya, kalau di profil ini coba digulir ke atas, Mbak. Jadi kami sudah minta untuk mengisi data dari ini yang bawah, yang bawah. Oh, itu coba yang dokter gigi itu juga ada bidan vokasi level dan sebagainya, itu sesuai Siapel ya. Lalu nanti di bagian bawahnya berarti kita tambahkan ketika menambah, coba ditambahkan uraian tugas. Ketika memilih ini ya berarti ya. Memilih kita misal memilih uraian tugasnya apa, lalu pengembangan kompetensinya apa, ditambahkan klasternya itu masuk klaster apa. Ya, kalau cari ya per klaster karena di ELP itu kan sudah kompetensi. Benar. Ada juga kompetensi itu misalkan ada juga di klaster ibu dan anak sama dengan kompetensinya yang ada di usia dewasa. Ada beberapa yang sama. Jadi mungkin nanti apakah bisa di per klaster itu langsung muncul pelatihan apa aja per klaster. Oh, jadi misal klaster dari ibu anak nanti pelatihan apa dikategorikan seperti itu. Gimana boleh di? Saya kembalikan dulu ke teman-teman karena kalau seandainya ini kami rubah kan berarti harus sesuai ya dengan semuanya begitu. Ini tadi saya cuma berpikiran bahwa si orang tersebut berpotensi untuk dipindahkan begitu ya, sehingga yang menjadi pilihan utama adalah jabatan fungsionalnya terlebih dahulu begitu. Baru klasternya itu nanti tetap masuk. Intinya tetap masuk tugas-tugasnya di klaster yang di manajemen itu apa-apa saja tetap dimasukkan. Jadi pelatihan yang nanti akan dia pilih ya harus sesuai jabatan fungsional dia plus sesuai dengan rambu-rambu di klasternya dia. Begitu. Jadi bukan yang diutamakan klasternya. Gitu. Tapi yang diutamakan dari jabatan fungsional dia, karena nanti dia naik pangkat dan lain sebagainya kan tetap berdasarkan jabfung dia. Gimana? Iya. Hanya di puskesmas itu aja. Saja saat pindah di puskesmas lain dia pindah ke klaster lain. Apakah di situ bisa mengganti? Diganti bisa nggak Mas? Ini kalau seandainya sudah dimasukkan dokter gigi ya, dan job desk-nya dokter gigi sudah dimasukkan, ditambah tambahnya yang sesuai klasternya, ya uraian tugas sesuai klaster itu juga sudah dimasukkan, ya. Kemudian 6 bulan kemudian dia pindah di klaster lain gitu aja langsung ya. Puskesmas lain, klaster lain. Data itu bisa bisa dirubah seperti itu enggak? Bisa. Jadi misal pun dari puskesmas itu, puskesmas yang baru, pindahan itu juga ingin melakukan asesmen baru juga bisa, atau mengambil data yang lama juga bisa. Seperti itu. Jadi makanya tadi di bagian atas tadi kami tidak mengunci di bagian Fasiankes ini, yang bawah ya, Fasiankes ini bisa lebih dari satu. Atau bisa juga dihapus seperti itu. Misal yang saat ini ada di Puskesmas Lawang, lalu berubah menjadi di Puskesmas Singosari seperti itu. Jadi bisa. Jadi kita tidak mengunci,
Pertama dulu daftarnya di Puskesmas Lawang. Selanjutnya 6 bulan lagi kita melakukan TNA dan mengisi, harus registrasi baru, mengisi baru lagi tidak. Jadi bisa tetap menggunakan akun yang lama, lalu nanti bisa disinkronkan dengan puskesmas yang baru. Seperti itu, Ibu. Oke, sambil menunggu ada lagi dari Bapak Ibu yang menanyakan. Onjeh, Pak Evi. Mohon izin Bu Ledi, Mas Andika. Ini ya, saya cuma memastikan aja tadi itu kan memang kompetensi itu nanti akan ada DU yang berbeda-beda kalau tidak sepakati. Yang tadi kalau saya tidak salah ingat, memang salah satu sumbernya adalah dari SKP, Bu ya. Uraian tugas SKP. Cuman ini mungkin Bapak Ibu saya tidak tahu apakah mestinya tiap kabupaten kota kan punya, kalau kami punya namanya e-master. Ya, itu di situ ada nanti uraian tugasnya. Kemudian Bapak Ibu mesti juga ada aplikasi terkait SKP. Saya ini coba membuka SKP teman-teman SDMKes itu kira-kira saya membacanya di mana ya? Ketika saya nanti uraian tugasnya itu kira-kira mana yang disebut kompetensinya yang kurang. Karena tadi itu ternyata kan teman-teman pengelola itu harus memastikan apakah sedang, kurang atau tinggi. Itu yang saya agak bingung karena tadi itu kayaknya kalau di Prokes tadi itu memang saya masih bingung. Makanya saya konfirmasi. Apa saya boleh share screen? Ini nanti saya coba buka di tapi mungkin ini nggak cocok kalau teman-teman puskesmas ya. Ini di Dinas Kesehatan Provinsi. Bisa jadi ini beda ya. Ya, nih Jin. Ini saya sudah gabung Zoom. Ya. Boleh share screen. Saya. Iya, ini kelihatan ya, Bapak Ibu. Ya, ini kalau di provinsi, ya, ini SKP, kemudian ini saya ambil contoh teman-teman, ya. Oh, maksudnya, bukan ini ya. Oh, sebentar, bukan yang di ini. Coba saya lihat. Ini misalkan ini. Yang sudah terpilih itu kan bukan di sana. Jadi bukan yang banyak hubungannya. Oh, enggak. Ini misalkan Bu Ayu Ferdani ini kan Adminkes. Ini yang dimaksud uraian tugasnya bukan ini berarti ya. Karena kalau buku kerja itu nanti itu juga akan menerjemahkan ini ya. Coba ini sebentar, ini kurang besar ya. Ya. Ya, ini Adminkes ya. Adminkes ini adalah rencana aksinya. Berarti yang dimaksud uraian tugas itu yang rencana aksi ini berarti. Ya. Nah, ketika di uraian rencana aksi ini kira-kira berarti kesenjangannya di mana gitu ya berarti. Ya, jadi selama ini ngomong dia. Ya, jadi ini saya cuma menyampaikan pusat desain soalnya tadi masih agak bingung, Bang. Jadi katakanlah menyusun rancangan laporan. Ini kalau ini kan kebetulan yang ini butirnya masih ngambil Japung ya, Adminkes ya. Nanti kalau kita ngomong Japlak akan beda lagi. Jadi menyusun rancangan laporan, membuat laporan data informasi kegiatan, membuat bahan literatur, mengolah bahan, mengumpulkan bahan. Itu ketika nanti saya anggap Bu Ayu Ferdani ini kurang apa namanya ya? Kurang kompeten atau kurang pelatihan itu berarti nanti ngelihatnya bagaimana ya? Ya. Iya, Oke, itu. baik. Monggo. Iya. Terima kasih Pak Evi. Jadi memang di sini kita untuk melihat uraian tugasnya itu kita kalau dari provinsi kita bisa melihat di sini ini. Jadi ini buku kerja kita ya dalam 1 tahun ya, Pak Evi ya. Ini dalam 1 tahun. 1 tahun, betul. Ya. Dalam 1 tahun
saya harus bisa menyusun rancangan laporan, membuat laporan data informasi kegiatan, mengumpulkan bahan literatur laporan ini dan lain sebagainya ya. Ada 5 ini, kemudian pastinya juga ada tugas tambahan. Ada tugas tambahannya apa tidak? Kalau Seandainya tugas tambahan ya. itu, kalau di provinsi saya tidak tahu kabupaten ya, itu kan Nggih. ada 2. Yang namanya predikat kinerja sama kinerja. Kalau predikat kinerja itu yang ASN Blakhlak itu ada memang poin tugas tambahan itu. Tapi memang itu tidak akan muncul di sini. Itu. Nggih, nggih. Ya, Ya, tugas tambahannya itu seperti yang contoh teman-teman di puskesmas tadi ya. Kan kalau ini memang urean tugas kita itu memang sangat umum sekali. Ya. Ya, sangat umum Oke. sekali. Sehingga nanti ketika sama, saya juga seperti itu. Kalau menyusun GPPP kayak gitu-gitu, menyusun bahan ajar begitu ya. Sementara di situ yang dibutuhkan, pelatihan saya kan TOT apa gitu kan. Nah, ini nanti dari atasan langsung ya, dari atasan langsung ini sangat berperan untuk untuk membantu memetakan begitu. Seandainya kan daftar pelatihan di Siakpel itu langsung teknis sekali begitu. Iya. Ya, kan langsung teknis ya. Kalau ada pelatihan yang bersifat administrasi bisa sesuai ya. Kan ada seandainya judul pelatihan yang Ya. penyusunan SOP apa gitu ya, atau penyusunan apa di Siakpel itu oke sesuai. Bagaimana jika ngekliknya pelatihan yang diklik itu yang teknis akhirnya nggak begitu sesuai dengan ini begitu ya Pak Evi? Prinsipnya sebenarnya saya itu tidak berharap teman-teman jadi bingung ketika Nggih. nanti, atau mungkin monggo nanti ada salah satu contoh SKP-nya kabupaten Nggih. kota yang bisa mungkin dilihatkan. Kalau nanti sumbernya adalah uraian tugas, nanti jenengan tidak bingung. Karena jenengan nanti itu harus bisa mengetahui ini apakah kurang, sedang atau tinggi itu. Ini maksud gitu ya, Bapak Ibu mohon menangkap maksud saya ya, itu ya, nggih. Ini cuma contoh. Nanti mungkin berkenan ada contoh lain kabupaten kota yang bisa share screen untuk bisa dijadikan diskusi, karena nanti ujungnya adalah memang uraian tugas ya, gitu. Jadi seperti kalau seperti ini tugasnya banyak sekali dari unsur administratif ya. Seperti yang milik saya sendiri, saya seorang jabatan fungsional ya. Uraian tugas saya menyusun GBPP, menyusun bahan ajar, menyusun laporan. Sementara pelatihan yang saya ikuti selama ini TOT kesehatan gigi dan mulut, TOT penyakit tidak menular, TOT kan langsung teknis ya. Dari situ berarti saya bisa menilai kesenjangan saya sangat tinggi karena pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan dokumen-dokumen itu belum saya ikuti. Sementara ada menunya. Gitu, ya. Jadi sebetulnya ada, berarti butuh pelatihan penyusunan kurikulum, malah belum pernah saya ikuti, gitu. Pelatihan penyusunan ini gitu malah ternyata belum pernah diikuti, berarti itu kesenjangannya memang sangat tinggi, begitu. Ya, atau jika nanti Bapak Ibu ini sebagai atasan langsung, oh ini dia berada di klaster ini, ya, dia sudah ikut pelatihan, seandainya dia ikut pelatihan gangguan indera fungsional, walaupun uraian tugasnya itu uraian tugas teknis perawat, melakukan infus, melakukan apa seperti itu, tapi sesuai dengan klaster dia di tugas tambahan yang ini, itu juga berarti masih sesuai begitu. Jadi memang di sini perlu sekali kita mengajarkan kepada teman-teman job desk kita itu memang sangat umum ya, umum sekali job desk kita. Terus ditambahkan dengan kita berada di unit apa atau di klaster mana. Dan nanti yang bagian melakukan verifikasi, mengkoreksi itu adalah atasan langsung, karena atasan langsung nanti dia harus mengkawinkan antara uraian tugasnya yang seumum ini ya seperti ini ya, jabatan adminkes ini ya, dengan pelatihan yang dia ikuti gitu ya.
Dia nanti menilai, atasan langsung juga akan menilai dengan mempertimbangkan uraian tugas. Dia akan melakukan penilaiannya itu akan dia sandingkan dengan uraian tugas aslinya dia di SKP ini plus tambahannya, yaitu dia berada di klaster mana, di unit apa, sudah sesuai apa belum, begitu. Ya. Gimana? Atau kita coba untuk mengisi? Ya, enggak, mungkin apa tadi usul saya ada yang berkenan untuk kabupaten untuk menunjukkan salah satu ininya uraian biar nanti gitu. Gimana kira-kira? Saya nggak ada bingung apa enggak? Kalau saya nggak ada bingung, saya mohon maaf. Jadi bagus. Ya, Oke, monggo. Mungkin dari ada dari dinas kabupaten mau menampilkan lewat Zoom saja dari laptop Bapak Ibu. Nanti kami berikan ID-nya. Sudah disampaikan ya tadi ya? Mungkin ini ya, bisa salah satu contoh fungsional di puskesmas yang lebih konkret uraian tugasnya, siapa tahu nanti bisa. Jadi nanti dari itu kita bisa ngelihat ya itu. Gimana? Bu Narsi bingung ngebuka tambahan? Pak Evi. Kalau yang fungsional murni mungkin fungsional murni ya Pak. Mungkin itu kita kalau melihat uraian tugasnya lebih mudah mungkin ya. Karena saya nggak bawa dari teman-teman puskesmas. Tapi kalau yang seperti kita di dinas kesehatan, walaupun fungsional, tetapi kompetensinya itu ngambang ya. Ya ada yang fungsional, ada yang setengah-setengah struktural gitu nggak? Masih ambigu. Lah itu kalau masukkan kita ngambilnya dari mana? Karena kalau kita tarik lagi nanti kebutuhan pelatihannya itu kayaknya nggak ada di si akpel. Inggih. Mungkin ini saja. Sementara ini kan mungkin banyakannya itu memang pangsanya puskesmas mungkin ya sementara. Artinya kalau memang dari puskesmas itu sudah cukup mewakili dan teman-teman tidak bingung, itu ya berarti aman, itu aja. Saya sendiri memang tadi agak bingung, makanya saya konfirmasi. Ternyata memang Bu Nasi juga mengiyakan karena memang juga agak bingung ya. Tapi kalau puskesmas lebih konkret tugasnya, tadi sampaikan klaster juga lebih konkret, ya alhamdulillah itu. Yang prinsipnya jangan sampai jenengan ini ditanya ada pertanyaan, diem. Tapi sampai rumah bingung gitu, itu aja saya itu ngapusin. Saya panggil Bu Ledi kalau bingung. Enggak boleh. Ya. Atau kita coba memasukkan Bapak Ibu minimal yang ada di sini data pribadinya masing-masing. Ya. Ya, data pribadinya masing-masing kan yang tahu kita aja Bapak Ibu. Kita coba memasukkan milik Bapak Ibu masing-masing begitu. Coba untuk kalau dimasukkan Bapak Ibu nanti akan menemui permasalahannya ada di mana gitu. Jadi ini mumpung masih habis kan kita ini mengadakan pertemuan dengan stakeholder untuk kita perbaiki. Kalau ada hal-hal yang seperti ini tadi, masukan-masukan seperti ini tadi. Gimana? Ngapunten ya Bu, ini kan tujuannya untuk bisa dipakai untuk Dinkes Kabupaten Kota untuk perencanaan peningkatan kompetensi. Nggih. Jadi kalau untuk peningkatan kompetensi bagi Japfung sendiri misalkan di puskesmas kayak perawat yang memang khusus untuk profesinya sebagai perawat, sebenarnya mereka kan sudah mengumpulkan peningkatan kompetensi untuk SKP untuk perpanjangan SIP-nya ya. Nah, yang kita butuhkan ini sebenarnya kan untuk perencanaan kebutuhan di organisasi, misalkan di puskesmas. Nah, di puskesmas sekarang yang digunakan adalah ILP. Nah, di ILP itu sudah ada standarnya. Jadi kalau klaster ini kompetensinya ini, klaster ini kompetensinya ini. Jadi kalau iya, nggih. Jadi kalau kebutuhan peningkatan kompetensi mereka yang memang dasarnya sebagai jabatan istilahnya profesi ya, bukan jabatan ya, profesinya dia sebenarnya sudah mereka terpenuhi dengan mereka mengumpulkan SKP untuk perpanjangan SIP-nya, misalkan perawat, mereka BCLS apa segala macam. Tapi yang kita butuhkan di sini kan untuk yang bisa dipakai Dinkes untuk kami perencanaan, istilahnya kan seperti itu. Tribun.
Baik. Iya, jadi Mas ya, baik. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlunya launching ini kita mengundang Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini ibarat kita kalau melaunching suatu kurikulum gitu ya. Kita bikin kurikulum suatu pelatihan baru, kita undang Bapak Ibu, ternyata ini nggak sesuai materinya, kurang aplikatif, ini kan kita rubah. Nah, ini juga begitu. Pentingnya kita lah hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk supaya aplikasi ini nanti benar-benar bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu ya. Saya pikir juga percuma juga kalau kita bikin ternyata endingnya juga kurang sesuai. Jadi ini nanti saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga dari yang selain Dinas Kesehatan mana Bu? Kota Malang juga setuju jika khusus untuk puskesmas ya, ini nanti kita akan desainnya ya, desain di di urean tugas ya atau di itu yang per klaster seperti yang disampaikan ini tadi. Iya. Gimana? Monggo. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Mulyani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Mungkin dari Kota Malang memang usulannya juga cukup bagus karena yang lagi tren saat ini kan ILP dengan klaster-klasternya. Tapi kalau untuk tupoksi itu nanti malah kayaknya jauh Bu kalau itu. Jadi tetap tupoksi utama misalkan perawat itu apa, bidan itu apa. Lah mungkin untuk klaster untuk untuk tupoksinya di klaster itu nanti mungkin tambahan itu karena nanti akan lebih sulit Bu. Contohnya kalau ini saya cerita aja nih, misalkan seperti saya dulu backgroundnya bidan, sudah pelatihan insya Allah semua APN, CTU, imunisasi, safety injeksi itu dan lain-lain mungkin sudah, tapi apakah pelatihan yang saya terima 5 tahun atau 10 tahun yang datang, yang lalu itu masih seperti pelatihan yang saat ini, itu yang mungkin perlu kita kaji ulang lagi dan berapa tahun suatu ilmu itu bisa kita anggap masih relevan. Karena kalau tidak salah waktu 2011 nih, saya ikut juga di Impurna Jati ini, itu kalau tidak salah untuk 3 maksimal 5 tahun itu suatu pelatihan harus kita update lagi itu. Dan mungkin juga salah satu dasarnya untuk menentukan apakah di suatu institusi seseorang itu perlu pelatihan lagi mungkin juga dengan adanya kasus. Contohnya banyaknya kasus kematian seperti itu apakah orangnya ataukah karena kasusnya itu kan yang juga perlu untuk dikaji ulang Ibu. Contohnya Kabupaten Nganjuk itu juga akhirnya juga tinggi yuk. Kita MP, apakah itu karena kita selalu update laporannya sehingga menunjukkan kita itu angkanya tinggi itu kan juga kita nggak tahu nggih Bu. Mungkin kalau dulu itu katanya di tempat lain untuk laporannya masih ada yang disembunyikan. Gitu. Kalau sekarang kan katanya sudah tidak bisa karena semua ibu hamil sudah masuk di pencatatan langsung di Kemenkes mulai dari awal dia ditemukan kehamilan. Jadi misalkan kok bayinya tiba-tiba hilang itu kan nanti juga akan jadi pertanyaan. Kalau misalkan ada kasus yang tidak terlaporkan. Jadi mungkin itu kembali ke tupoksi dari Javungnya mungkin untuk tupoksi di LP sesuai klaster mungkin dijadikan tambahan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini juga merupakan informasi yang bagus ya, yang luar biasa. Ini dari Nganjuk ya, dari Nganjuk. Ya, jadi memang betul sekali seperti pelatihan pelatihan PD3I gitu ya, PD3I atau pelatihan GIF gangguan indera fungsional tahun 2017 sudah ikut pelatihan. Kemudian ada updating lagi pelatihan gangguan indera fungsional di tahun 2020 seandainya gitu. Nah, selama orangnya seandainya sama, ya penanggung jawabnya sih itu terus gitu ya. Si
itu dan dia akan ikut pelatihan itu lagi begitu. Itu loh Mbak Nadia. Itu bisa ya. Jadi ya, jadi kemarin itu ya kita kan memang sudah ada rapat ya Bapak Ibu sekalian. Kita ada rapat, kemudian akhirnya dari masukan rapat itu dibatasi, dipotong yang ini tadi, yang sudah yang sudah berarti enggak masuk daftar pelatihan yang akan diikuti, tinggal yang belum saja. Sementara yang disampaikan di sini, aku masih butuh loh pelatihan imunisasi gitu. Saya ikutnya imunisasi 2005 loh ya. Padahal tahun 2000 ini ada update imunisasi, saya butuh itu ya. Kalau kemarin memang kita di-cut gitu ya. Kita memang sudah debat juga. Terus kesimpulannya di-cut. Lah, kalau ada masukan dari pertemuan ini lebih valid Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita buka kembali seperti yang kita disampaikan dari tim IT ini tadi. Bisa sehingga tidak akan dibatasi. Dia seandainya butuh update lagi bisa. Jadi ini nanti akan ada akan dirubah ya itu untuk tidak lagi dibatasi, yang sudah diikuti bisa diikuti lagi ini ya. Jadi ini masukan langsung aja kita okekan ya Mbak ya. Langsung kita okekan untuk bisa diikuti karena sangat masuk akal ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu berapa tahun sih sebuah ilmu itu harus diupdate, saya kalau sekarang jawab ya, saya khawatirnya nanti kurang sesuai. Saya konsulkan dulu di Lembaga Administrasi Negara ya. Saya konsulkan jawaban yang validnya itu seperti apa ya. Jadi ini nanti segera saya kontakkan sebuah ilmu ya, itu yang harus diupdate tuh minimal berapa tahun lagi begitu ya. Dan itu nanti untuk dasar kita supaya tidak ada yang seandainya atasan, loh kamu udah gitu ya. Nah ini ternyata bisa kita ikuti lagi karena batasannya ada sekian tahun kayak gitu ya. Coba nanti saya tanyakan habis ini di Lembaga Administrasi Negara. Iya. Batasan usia maksimum pihak gugatan ditakutkan nanti itu kita kan kalau pensiun sekarang diberangkatkan karena alasannya tidak ada orang lain. Itu terima kasih. Ya, kalau batasan usia kebetulan ya, jadi begini, kalau batasan usia itu memang di kriteria peserta itu tidak ada, ya. Jadi ini nanti Mbak bisa nggak menampilkan informasi, jadi yang kita butuhkan begitu dia ngeklik PD3I ya, ceklek gitu ya. Terus di situ juga muncul informasi kriteria peserta, gitu ya. Kriteria peserta itu ada di setiap kurikulum kita. Ya, gitu ya. Jadi begitu dia ngeklik pelatihan imunisasi atau dia ngeklik pelatihan pelatihan PKMN. PKMN itu kan kegiatan maternal neonatal. Nah, untuk ngeklik itu Mbak Nadia ya. Jadi nanti nggak bisa asal seperti orang gizi mau ikut PKMN nggak bisa. Ya, kalau ini kan belum dibatasi ya. Jadi ini harus dibatasi karena di PKMN itu punya kriteria. Percuma ngeklik, tapi ternyata nggak bisa, gitu ya. Jadi ini nanti saya terima kasih ya dengan seperti ini akhirnya mulai muncul detail kekurangannya. Di setiap menu pelatihan itu muncul informasi kriteria peserta supaya nanti teman-teman nggak asal ngeklik, bisa sambil baca. Oh, profesiku ini berarti tidak bisa, atau bahkan ada pelatihan yang mengunci harus PNS gitu ya. Jadi kalau bukan PNS itu tidak bisa, ada memang pelatihan yang sangat mengunci seperti itu juga ada. Jadi supaya nanti teman-teman juga tidak asal ngeklik atau sudah ngeklik akhirnya mubazir gitu ya. Jadi nanti akan kita tambahkan informasi yang begitu klik judul akan muncul langsung otomatis kriteria pesertanya sesuai dengan kurikulum. Karena kriteria peserta sesuai kurikulum, walaupun Bapak Ibu negosiasi seperti apapun di Murajati, itu biasanya tidak bisa karena memang benar-benar seketat itu dari Ditmutu.
ya. Kita seandainya ada satu ini, tolong ini butuh sekali kayak gitu ya. Kita sangat memahami gitu ya. Terus kita naikkan ke Ditmutu tetap kecoret begitu ya, karena memang seketat itu peraturan dari Ditmutu tentang kriteria peserta pelatihan. Gitu ya Mbak Nadia ya. Nanti kita akan Oke, sudah dicatat. Terima kasih. Dan itu sangat penting sekali ya. Supaya nggak mubadir. Kadung ngeklik ternyata nggak masuk kriteria. Nggak bisa. Oke. Kalau ini tadi gimana, Bu? Tadi kan ya. Akhirnya ya, jabatan aslinya masuk, klasternya masuk gitu ya. Ya, dua-duanya masuk gitu ya. Tetap dimasukkan. Kesimpulannya seperti itu ya. Bukan yang langsung fokus di klaster itu tadi. Ya. Jadi kalau kami kan perencanaan untuk latihan itu biasanya sih kami itu minta data dulu dari puskesmas yang sudah pelatihan itu apa aja, yang belum apa aja. Nah, misalkan kalau memang ada aplikasi ini kan sebenarnya memudahkan kami juga. Jadi kalau misalkan nanti analisanya keluarnya, misalkan kalau memang bisa, misalkan nanti langsung misalkan muncul ada tambahan klaster di mana di situ nanti per klaster tuh sudah ada nomenklatur pelatihan apa aja yang di klaster itu. Jadi kan sebenarnya itu memudahkan kami, memudahkan SDM juga memilih. Jadi sekarang, saya bekerja di unit ini sekarang. Jadi dia memilih pelatihan itu. Nah, nanti analisanya akhirnya kan bisa keluar sehingga kami di Dinkes itu bisa nganalisa, ini yang dibutuhkan pelatihan ini. Karena ternyata dari misalkan kami di Kota Malang, dari 16 puskesmas, yang terbanyak memilih pelatihan ini, sehingga itu yang bisa kami ajukan seperti itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah seluruh pegawai puskesmas itu pasti dia masuk ke dalam klaster apa-apa saja? Saya kurang tahu kalau sekarang sih, setahu saya sudah menggunakan seluruh pegawai. masuk. Jenis pegawai apapun, Saya kurang tahu dia akan sudah langsung terbagi menjadi 5 klaster. Ya, nggak ada yang umum ngambang, nggak ada ya. Ya, maksudnya itu. Nah, ini Mas Adhika, berarti sebelum saya masukkan di sini, apakah selain puskesmas ada nggak yang kasusnya seperti puskesmas ini tadi, instansinya? Nggak ada. Kalau puskesmas ada tambahan selain tugas utama sebagai dokter, ya, kemudian juga ada menu klik yang di situ masuk klaster mana yang akan kita buatkan seperti itu. Ya, oke. Aja dokter, misalkan di puskesmas tuh ada 2 dokter ya. Bisa aja satu dokter dia ditaruh di klaster ibu dan anak, yang satunya ditaruh di klaster penyakit menular misalkan. Nah, ini kan sebenarnya kebutuhan kompetensinya sudah berbeda. Meskipun sama-sama dokter, tapi kebutuhannya sudah berbeda seperti itu. Bisa ya, Mas ya? Oke, berarti khusus untuk puskesmas, gitu ya. Khusus untuk puskesmas, itu nanti selain uraian tugas dari jabatan kita sebagai PNS itu apa, akan ada menu klasternya, dia masuk di mana, supaya nanti memudahkan dalam pemetaan juga, begitu. Oke, deal Bapak Ibu di sini, semua setuju? Setuju ya? Jadi tidak mengubah, istilahnya tidak memfokuskan hanya di klasternya saja, jabatan aslinya dia juga tetap di situ menjadi yang utama juga. Profesinya ya, jabatan fungsional atau profesi, pokoknya jabatan dia apa gitu tetap masuk di situ. Begitu ya Bapak Ibu, setuju? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi tanya. Iya, silakan. Misalkan pelatihan yang sudah dia ikuti, apakah ada pengisian tahun berapanya? Ada nggak Mas tahunnya? Ada. Ya, coba akan diklik sama Mas Adhika. Ada.
Ha-ah. Ha-ah. Iya, yang rencana ini ya Bu ya, yang rencana pengembangan kompetensi itu ya. Yang jadi di awal pelatihan yang sudah diikuti apa itu ada nggak? Belum. Oh, belum ada. Oh, Dia Diikuti tahun berapa? Sehingga Mm-mm. kami tahu apakah ini perlu diupdate atau untuk belum. meng-ACC ya, kalau Iya. seandainya dia butuh lagi pelatihan Iya, dengan judul pelatihan. yang sama, Oke. begitu. Butuh tambahan data tahun jadi pelatihan itu diikuti. jadi mungkin ketika pelatihan konseling HIV/AIDS, ketika diklik ini kan ada pilihan sudah atau belum. Setelah itu ada tahun yang telah diikuti ya. Oh gitu, baik, akan kami tambahkan. Bagaimana? Ada kalau expirednya apakah nanti dari SDM kesehatan masing-masing entah dokter atau perawat apakah wajib mengisi expirednya? Memilih istilah ini perlu update atau tidak, Nyi? Kalau misalkan ada yang sudah mengisi, misalkan sudah dilatih di tahun 2020, Iya. kemudian kami menganalisa ini untuk kebutuhan 2026. Sebenarnya kan sudah lebih dari 5 tahun. Jadi ini sebenarnya kalau dia sudah mengisi 2020, kalau memang ada anggaran masih cukup, bisa kita tetap ajukan untuk diupdate untuk mengikuti pelatihan yang Oh sama. iya. Jadi Intinya seperti kalau dari kami sebagai dari mengembang aplikasi ini, jadi kok sepertinya lebih mudah hanya tahunnya saja. Jadi dari Dinkes sendiri yang menganalisa. Bisa jadi takutnya nanti kalau kita tambahkan kewajiban untuk mengisi expired, jadi nggak mau ngisi. Begitu. Jadi memang dari sisi aplikasi kita membuat tampilan sesederhana mungkin pasti. Yang kedua yang mudah untuk dimengerti. Yang ketiga bagaimana isiannya tuh sangat sedikit. Ya, jadi harapannya dari puskesmas, dari tenaga kesehatan itu mau mengisi. Begitu, mungkin Bapak. Untuk expired mungkin belum dulu ya Bu. Kita masukkan tahunnya saja sudah cukup ya. Oke, baik, akan kami tambahkan ketika nanti sudah klik sudah ini akan kami tanyakan kembali tahun berapa untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih. Mohon izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, saya Ibnu, menambahkan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang terkait pengembangan kompetensi di ILP itu kan dari Kemenkes sudah ada standarnya. Nah, kebetulan itu juga di depan ditampilkan pelatihan konseling HIV/AIDS. Nah, mungkin di situ bisa ditambahkan menu ataupun diinjekkan ya Bu Lady terkait pemenuhan kompetensi di klaster 4 itu adalah penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sehingga ketika memilih pelatihan HIV itu nanti berarti dia sudah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan di klaster 4 Klaster seperti itu itu. sudah ada ya? Ya, sudah Kemenkes sudah ada standar per Di klaster. Kemenkes ya, kami nanti Iya. minta informasi tersebut ya. Iya. Ini nanti akan memudahkan itu, Mas. Jadi kalau seandainya dia di klaster apa? Klaster 4 gitu ya. Klaster 4 Daftar pelatihannya itu Iya. ada. Iya. Apa? Standar kompetensi yang dipersyaratkan di klaster 4. Oh, Kalau tadi disampaikan bahwa menu yang ada di situ kan sesuai dengan Siakpel. Nah, menu item-item yang ada di Siakpel itu sudah memenuhi di klaster berapa seperti itu. Contohnya selain yang nakes itu juga kader itu ada 22 kompetensi dasar kader di ILP seperti itu. Ya. Demikian boleh diterima kasih. baik. Jadi dari Kemenkes sudah ada kalau klaster 1 itu kompetensinya apa saja begitu ya. Ada berapa kompetensi rata-rata jumlahnya? Kan kita ada 5 nih ya.
Ada 5 klaster. Ada Kalau ya. di klaster 1 itu terkait manajemen Iya, itu itu ada berapa adalah contohnya? kompetensi yang dikembangkan, Total, keterampilan langsung total. manajerial, Totalnya ada Iya. berapa? kepemimpinan, Cuma perencanaan 4. 8. 8. Oke, nggak banyak ya. Iya. Bisa ya. Mungkin Berarti kan di Siapel ada manajemen puskesmas, nah itu untuk memenuhi kompetensi di Ya, klaster 1 tapi manajemen untuk seperti itu. kita bisa mengkonekkan apakah MP ini berkaitan dengan itu tidak bisa. Ya, jadi yang pas kita bisanya membantu untuk memasukkan klaster ini ya, urean kompetensinya itu apa saja. Jadi begitu dia klik apa tadi yang puskesmas itu tadi ya, dia klik di klaster 1 gitu ya, otomatis dia nggak perlu ngetik lagi gitu loh. Kecuali yang job desk dia utama ya, itu yang dia ketik. Begitu dia ngeklik yang klaster 3 gitu ya, itu udah nggak perlu ngeklik karena sudah otomatis ada. Nah, kemudian untuk dia memilih pelatihan apa saja, seandainya yang manajemen tadi, dia ngeklik pelatihan MP gitu, itu dia bisa. Karena dia sendiri yang nanti mengkawinkan, lek job deskku ini berarti saya butuh pelatihan ini, kayak gitu ya. Iya, kalau job desk di klaster ini butuh pelatihan ini, dia bisa ngeklik itu tadi. Kemudian setelah itu dari atasan langsung yang akan mengkoreksi begitu. Ini rodok kadon gitu ya. Ini memang manajemen, tapi ini yang khusus kepala puskesmasnya kayak gitu ya. Seandainya ada menu pelatihan yang memang itu untuk kepala puskesmas seandainya. Ini bukan. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan koreksi gitu ya. Jadi memang di kami tidak bisa mengarahkan ya untuk seandainya klaster ini yang bisa diklik pelatihan ini enggak bisa ya. Iya, begitu. Jadi harus disesuaikan sendiri. Begitu ya. Karena memang kita judul menunya, menu Siakpol itu berapa menu, Mbak? Pelatihan kemarin judulnya. 700. 700-an. Jadi kalau kemarin ada yang mengusulkan, bisa dibikin ininya gitu ya. Saya khawatir itu nggak jadi-jadi nanti TNA-nya ini ya. Akhirnya 700 nanti dia bisa ngeklik ke depan ya, tahun 2026 mungkin kita baru akan mengembangkan lagi yang kita coba dari yang tahun ini. Oh, ini rata-rata pelatihannya di sini ya, sambil kita lihat petanya yang dibuat di tahun 2025 ini. Nanti 2026 baru kita kembangkan lagi yang kita coba, kita kawinkan begitu. Karena standar dari Kemenkesnya sendiri juga tidak ada yang klaster ini harus ikutnya pelatihan ini gitu, enggak ada. Kan yang ada cuma kompetensinya aja gitu. Gitu. Tapi masukan ini benar-benar sangat bagus ya, karena benar-benar kita butuh sekali menambahkan, termasuk kriteria, kemudian termasuk klaster ini tadi. Dan kalau kita tidak ada pertemuan ini, saya yakin bisa jadi ya masih kurang berfungsi ini TNA-nya gitu ya. Jadi kita akan mengakomodir apa yang dibutuhkan sesuai dengan di kabupaten kota begitu ya. Jika memang itu bisa kita akomodir, akan kita akomodir saat ini begitu. Gitu ya, Mbak ya. Mas bisa dengan enggak tuh? Baik Bapak Ibu, mungkin dari untuk sesi pertanyaan kita cukupkan dulu. Mungkin kita untuk kerja kelompok napa mboten? Sudah mencoba, ada kendala tidak? Mungkin dari meja sini dulu. Bapak Ibu sudah mencoba untuk login, membuat akun? Sudah ada kendala ketika ngisi profil? Sudah. Kalau bapak-bapak saya kurang yakin kalau yang bapak-bapak belakang karena tidak bawa laptop ini. Iya. Seandainya Ya izin dari Kabupaten Mojokerto ya.
Jadi gini Mas, ini kan gini, seandainya kita salah input ya, contohnya ini tadi kan kebetulan saya isi itu pakai emailnya yang lain, bukan email individu. Nah, ini kan kita harus riset. Nah, mungkin ditambahkan untuk fitur riset ya Mas ya, untuk email terutama itu. Apakah nanti ikut yang di instansi, kayak yang biasanya kan aplikasi itu kan dari instansi bisa riset ke bawah. Contohnya lupa email atau lupa password kan bisa kita riset dari akun instansi ya. Apakah seperti itu? Apakah bisa individu langsung minta riset eh, password atau emailnya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk saat ini memang tidak kami tampilkan untuk riset passwordnya, karena untuk akun demo itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk riset di SDM kesehatannya nanti yang bisa ngeriset tidak perlu ke kami, tapi dari pengelola data atau pengelola kepegawaian masing-masing puskesmas. Seperti itu. Jadi juga tidak perlu menghubungi dinas kesehatan, misal dari Kota Mojokerto, dari Kabupaten Mojokerto. Misal dari puskesmas, saya lupa password karena atau saya lupa email. Kalau lupa password nanti kami sediakan, sudah kami sediakan untuk lupa password. Tapi kalau lupa akun, lupa email dan lain sebagainya, cukup menghubungi dari pengelola data. Nah, nanti teknisnya terkait siapa-siapa pengelola datanya, mungkin nanti kami akan membuat mekanisme seperti kami memberikan form yang diisi oleh puskesmas untuk siapa yang ditugaskan sebagai pengelola datanya. Seperti itu. Bisa lebih dari satu. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus misal tidak usah KTU-nya, tidak perlu. Jadi siapa yang ditugaskan nanti mempunyai hak akses untuk mereset dari akun itu. Begitu Bapak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Mohon maaf, kalau kami dari Dinkes kan tadi kita sudah coba buat akun, berarti non Fasiankes. Namun ketika kami dimintai data di dalamnya, kami seperti jadi personal gitu. Nah, mohon arahannya karena kami kan bukan personal. Teman-teman. Baik, memang dari Dinkes itu nanti tetap personal Ibu. Jadi isi datanya tetap personal masing-masing. Jadi sehingga nanti dari kami ketika ingin menghubungi juga bisa langsung ke personalnya. Jadi memang dari personal, misal dari Ibu, dari Dinkes Kabupaten Pacitan, tetap mengisi email pribadi, nama dan lain sebagainya meskipun tidak melakukan asesmen. Begitu. Dan tidak mengisi apa namanya tambah pengembangan kompetensi hanya sebagai akun pengelola data. Itu bisa. Seperti itu. Jadi memang nanti namanya bukan yang seperti nama SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tidak. Jadi tetap nama personal. Seperti itu. Karena nanti harapannya yang login misal ada ibu dan ada petugas lain. Nah, itu kita berikan akses dua juga. Seperti itu. Jadi dari Dinkes Kabupaten Pacitan misal menugaskan dua sebagai pengelola data, akunnya tetap dua, tidak satu. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Bu. Jadi registernya tetap pribadi. Oke. Oke. Oke, siap. Baik. Ada misalnya yang nama. Oke. Untuk verifikasinya. Jadi dari verifikasinya tetap nanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Tapi tetap di namanya tetap nama pribadi, Bu. Seperti itu. Nah, karena di yang tampil
Ya. Untuk saat ini langsung. SDMK itu nanti monggo bisa Enggak, ini aja. Semua orang yang bekerja di maka itu ini ada grup WA yang isinya kita ditambah dari semua panitia dan nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan informasi termasuk teman-teman itu semuanya ada di sana. Ya. Saya pelan tadi. Iya. Mas, kalau di sebelah sini. Mungkin kami akan bagi tim dari saya, Mbak Nadia, Mas Wahid, dan juga Mbak Dinda bisa untuk mendampingi dari setiap meja. Bapak Ibu monggo ini nanti akan didampingi yang Mbak Dinda dan Mas Wahid. Baik. Mana Mas Wahid? Oh, Mas Wahid. Mas Wahid, Mbak Dinda monggo. Terus Mbak Nadia. Monggo Bapak Ibu langsung dicoba saja untuk aplikasinya, untuk register. Tadi ada juga pertanyaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terkait untuk nama. Jadi beliaunya takut jadi sasaran ketika nanti ada masalah terkait pengembangan kompetensi. Nah, yang ditakutkan beliau adalah itu. Jadi yang approval ini nanti adalah dari pengelola data di tingkat puskesmas, bukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, jadi semisal saya tenaga kesehatan puskesmas, saya perawat, gitu. Saya setelah mengisi yang mengapprove itu adalah pengelola data di tingkat puskesmas. Lalu di Dinas Kesehatan, contoh tadi dari Kabupaten Pacitan, itu langsung memiliki hak akses untuk melihat seluruh asesmen yang sudah diisi dari puskesmas tersebut. Jadi dari Dinas Kesehatan tidak tampak dan tidak ada kewajiban untuk approval seperti itu.
Jadi itu harus digarisbawahi nggih, Bapak Ibu. Jadi approval cukup di tingkat pengelola data di puskesmas masing-masing seperti itu. Bisa dicoba, misal dari Bapak Ibu ada yang hadir dua, dua orang, satu bisa seluruhnya mendaftar dulu dan mengisi asesmen, terus nanti bisa disampaikan ke tim kami, akan kami beri akses ke kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Jadi langsung bisa melihat menunya seperti itu. Monggo langsung bisa dicoba.
Ada sebentar Pak.
Tadi juga sempat bergantian sholat, ya? Belum sholat? Belum. Bapak, Ibu, teman-teman fasilitator, sudah 4:30 lebih dan sebagian belum ada yang belum sholat. Monggo. Nggih. Kita segera closing dulu, tapi sebelum saya closing untuk agenda sore hari ini, teman-teman IT mau menyampaikan pesan. Monggo, Mas Adika silahkan dulu. Cek. Nggih, terima kasih Pak Yayan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dan juga masukan-masukan yang luar biasa pada kami. Yang jelas untuk tahap awal ini kami mentargetkan yang mengisi adalah dari puskesmas. Seperti itu, dari puskesmas. Jadi untuk pengembangan kompetensi itu memang kami hanya menampilkan judul pelatihan yang berbasis di Siakpel. Seperti itu. Nah, Dinas Kabupaten Kota itu nanti kami berikan akses untuk melihat nanti puskesmas yang berada di bawah Bapak Ibu itu nanti sudah mengisi atau belum dan juga bisa mendownload seluruh rekapannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mas, di menu ini di aplikasi ini kok belum ada menu untuk pengelola datanya, untuk melihatnya. Nah, ini nanti mekanismenya adalah dari kami akan memberikan format untuk bersurat pada kami dengan syarat yaitu dari Dinkes sudah mendaftar akunnya lalu menugaskan SDA-nya untuk menjadi pengelola data. Begitu juga untuk puskesmas juga. Nanti formatnya juga sama. Jadi nanti aksesnya akan kami beri ketika sudah sudah mengirim ke kami berupa format tersebut. Jadi tampilannya kurang lebih seperti tadi. Kita izin Pak untuk sebentar. Tampilannya sama tadi untuk Kabupaten Pacitan sudah mencoba untuk aksesnya. Nanti yang ada di dinas, lalu kabupaten kota, coba yang Pacitan, Pak. Nah, di Pacitan ini sudah ada satu yang terdaftar dan satu belum. Lalu di mana puskesmasnya? Nanti ada di klik detail. Nah, di klik detail ini Bapak Ibu dari Dinkes bisa langsung memilih nama puskesmas yang ada di Dinkes Bapak Ibu. Contoh di Tunjung Rejo, Mbak. Tadi yang sudah diisi, puskesmas atas, ya. Nah, Tanjung Rejo apa Tunjung Rejo tadi? Yuk, Tanjung Rejo apa Tunjung? Oh, Tanjung Sari. Mana? Tanjung Sari. Nah, Tanjung Sari. Nah, coba scroll ke galeri di atas, Mbak. Nah, ini tadi sudah ada satu yang mendaftar dan juga sudah melakukan satu asesmen. Di bawah akan muncul. Yang di bawah adalah nama pelatihan dan ketika diklik SDM yang mengisi asesmen juga sudah muncul. Nanti ketika diklik coba disetujui dulu, Mbak. Ya, yang menyetujui ini bukan dari Dinkes. Dari puskesmas masing-masing pengelola datanya. Seperti itu. Coba langsung disetujui langsung. Lalu masuk. Nah, dari Dinkes bisa yang pertama menu yang tadi, lalu yang kedua adalah nanti di menu laporan atau rekap data. Detail Mbak, langsung detail aja enggak apa-apa. Puskesmas Tanjung Sari. Nah, seperti ini ada dua permintaan pelatihan, lalu coba direkap yang menu sidebar kiri. Oh, Pacitan. Belum masuk ya Pacitan. Tanjung Sarinya. Sudah di-approve. Yang bawah. Coba itu langsung oh itu.
Oh, ini karena yang dibuat login adalah akun administrator Murnajati, jadi yang muncul adalah semua. Nanti coba diekspor aja Mbak langsung, ekspor Excel-nya. Nah, nanti fasilitasnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil akhirnya dari Dinkes Kabupaten Kota akan mendapatkan fitur seperti ini. Begitu Pak Yayan? Kurang lebih ada cukup ya? Karena sudah 4:30 dan juga belum sholat juga. Baik, monggo Pak Yayan. Ya, terima kasih Mas Andika dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari pertama sudah kita lewati dan semoga Bapak Ibu sudah bisa proses sesuai dengan yang disampaikan oleh teman-teman IT sehingga teman-teman Bapak Ibu di Kabupaten Kota sudah bisa mengentry melalui aplikasi yang kita buat. Dengan apabila masih ada hal-hal masukan Bapak Ibu semuanya, kekurangan-kekurangan dari aplikasi ini, masukan Bapak Ibu akan kita terima, kita proses di kemudian hari. Syukur nanti bisa menjadi fitur baru yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu semuanya sehingga aplikasi ini benar-benar bermanfaat kedua arah. Ya, semoga saja bisa kita selesaikan dalam waktu cepat. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sampai di sini. Bapak Ibu boleh melanjutkan isoma, sholat, dan nanti malam boleh istirahat, menikmati suasana malamnya di Murnajati. Belum pernah ya Bapak Ibu. Semoga sudah pernah, tapi tidak sering kan? Nah, monggo dinikmati saja, jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Kalau BIMTEK TNA ini nggak boleh tegang ya. Yang belum terpenuhi, yang belum bisa, nanti bisa masih ketemu Mas Andika. Kita buatkan grup WA, ada apa-apa bicara di grup WA. Yang pertama itu, Bapak Ibu sekalian juga, perlu kami sampaikan bahwa tahun ini sama, kita selalu berbenah di dalam pelayanan terkait dengan besok ya. Bapak Ibu sudah setor laporan pemetaan usulan, tetapi mohon maaf karena di sini juga ada perencanaan kegiatan rehab, perbaikan asrama, tentu mohon maaf mungkin sebagian kami boleh izin Bapak Ibu mengalihkan misalnya ke Madiun, boleh dimadiunkan, ada beberapa pelatihan yang bisa digeser-geser supaya apa? Kami juga bisa berbenah pelayanan di sini. Karena kalau mintanya mau alang kuape. Moga-moga nanti Bapak Ibu bisa mulai mengedit lah. Jangan sampai yang misalnya dipertimbangkan dengan anggarannya. Jadi monggo mulai nanti malam misalkan nggak capek ya monggo, kalau sudah capek ya silahkan. Yang penting sudah kami informasikan, syukur penjenengan bisa itu mulai diedit pilihannya lokasi yang di aplikasi yang di-share Mbak Deni. Begitu Bapak Ibu nggih? Ya, bismillah, semoga bisa kita kurangi ke arah Madiun juga supaya Bapak Ibu juga, yang penting jangan sampai mengganggu ritme Bapak Ibu juga. Kami berharap Bapak Ibu bisa kami geser sebagian ke Madiun dengan tentu persetujuan panjenengan. Syukur panjenengan sudah bisa mulai mengentry untuk Madiun lah, sekali-kali ke sana supaya nanti juga rehab atau persiapan yang di Lawang juga menjadi lebih bagus. Tahun depannya lagi kita ready lebih banyak ruangan. Baik Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu boleh langsung sholat, tapi di belakang ada yang harus dibawa Bapak Ibu. Monggo panitia bisa melanjutkan. Matur suwun, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Untuk saat ini makan malam sudah tersedia di Sasana Bojana. Bagi yang Bapak Ibu tidak menginap, bisa menikmati makanan. Sebelum keluar ruangan ini, monggo mengambil kalau di kami adalah seminar kit. Seminar kit dari kami ada kaos dan juga ada tas dan lain sebagainya. Lalu untuk agenda besok akan dijelaskan oleh rekan kami Mbak Dinda. Itu nanti besok berkumpul di sini jam berapa Mbak Dinda? Mbak Dinda, besok pagi
Besok pagi berkumpul di depan Aula Majapahit jam 7. Lalu kita akan ada giat di Kebun Teh dan juga ada outbound di Kebun Teh. Jadi monggo Bapak Ibu bisa menikmati hari ini, beristirahat terlebih dahulu dan persiapan untuk besok outbound. Baik, terima kasih. Bapak Ibu nggak usah khawatir, outbound ringan saja. Kita besok bersenang-senang di Kebun Teh. Setengah outbound nanti ngebreak di Kebun Teh, minum menikmati kopi teh di Kebun Teh pun monggo dinikmati. Kembali ke sini kita pemetaan. Syukur ada yang sudah menggeser-geser. Kalau enggak nanti kita akan ngobrol sebentar saja. Kemudian Bapak Ibu boleh lanjut pulang. Sebelum duhur bolehlah kita akhiri, tapi kita siapkan makan siang. Yeah.